Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, hidayah di atas agama Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk berada di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena sesungguhnya segala kebaikan tidaklah bersumber kecuali dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh. Maka orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan padanya kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yakni perbuatan syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Maka dengan beriman dan beramal saleh, ini merupakan sumber kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah datang keimanan dan amal saleh pada suatu kaum kecuali Allah akan berikan limpahkan kebaikan pada kaum tersebut. Dan tidaklah kaum yang berpaling dari jalan yang lurus, dari keimanan Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh, maka tidaklah akan mendatangkan kecuali keburukan. Ikhwani fillah,
a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sesungguhnya orang yang beriman, bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya perkaranya, keadaannya tersebut adalah kebaikan untuknya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan atau perkara orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan perkara mereka semuanya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illal mu'min. Dan tidaklah hal tersebut didapati kecuali orang-orang yang beriman. Fa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan suatu hal yang menggembirakannya, dapat sesuatu hal yang menyenangkannya, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan suatu keburukan, suatu musibah, tertimpa suatu musibah, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Maka ayol ikhwan, perubahan yang kita alami, baik susah maupun senang, sempit maupun lapang, ya, sehat maupun sakit, apapun keadaan kita, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua baik bagi kita. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama ia bersyukur dengan hatinya. Dia meyakini bahwasanya nikmat yang ia dapatkan, kebaikan yang ia dapatkan, bahwasanya ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur dengan hatinya. Yang kedua, dia bersyukur dengan lisannya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Maka bersyukur yang kedua adalah dengan lisan. Dan yang ketiga, dia bersyukur dengan amal perbuatannya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia dapatkan, yakni dengan tidak melakukan nikmat tersebut, tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan. Maka perhatikanlah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah baru dalam hati kita? Apakah baru sebatas lisan kita? Atau kita telah melakukannya, bersyukur dengan amal perbuatan kita? Lihatlah kepada waktu-waktu kita yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sudahkah, pernahkah kita mensyukuri atas nikmat tersebut? Lihatlah kepada keadaan kita sekarang yang sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para penuntut ilmu, yang di sini diajarkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan di luar dari tempat ini. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dengan nikmat kita berkumpul di dalam masjid, salat jamaah yang dulu kita nanti-nantikan, yang dulu kita damba-dambakan, setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala hindarkan, atau sementara Allah Subhanahu wa taala tidak kumpulkan kita dalam masjid. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Sudahkah kita mensyukurinya dengan amal kita? Sudahkah kita sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah? Maka orang yang bersyukur, ya, hendaklah tidak hanya bersyukur di atas lisan, tapi bersyukur di atas keyakinan dengan lisan dan juga amal perbuatannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika seorang mukmin mendapatkan suatu keburukan, maka dia bersabar. Dia bersabar atas apa yang ia dapati, baik berupa cobaan maupun ujian. Dia bersabar bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan saat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bersabar dan dia sadari bahwasanya dia adalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb-nya. Allah tidak ditanya atas apa yang ia lakukan, tetapi kitalah yang akan ditanya. Dia bersabar dengan tidak mengeluh, tidak mencaci apa yang telah dia berikan, tidak melakukan kata-kata kotor. Dia bersabar atas semua apa yang dia dapatkan, maka inilah bentuk kesabaran yang merupakan kebaikan yang akan didapatkan orang-orang mukmin. Dan ini merupakan ayyuhal ikhwan yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika ditimpa ujian, merupakan kaedah yang sangat agung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapati misalnya di dalam rumah, ya, ada istri maupun anak-anak kita yang di situ dia melakukan perbuatan baik, menyenangkan kita, menyenangkan hati kita, maka kita bersyukur atas tersebut. Kita ucapkan terima kasih, kita hargai orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik pada kita. Dan adapun ketika kita ditimpa keburukan oleh mereka berbuat buruk, mereka melakukan kesalahan, maka kita bersabar atas mereka dan kita maafkan. Dan ini merupakan kebaikan. Begitu juga ketika kita bertetangga, mendapati tetangga yang buruk misalnya, yang tidak baik, yang dia mengganggu kita, maka kita bersabar. Apabila kita mendapatkan tetangga yang baik, maka kita bersyukur dan terima kasih, kita ucapkan terima kasih kepadanya, kita hargai dia, kita hormati, maka ini merupakan suatu kebaikan. Maka tidaklah hal ini ayyuhal ikhwan, ya, menjadi perhatian kita bersama. Sabar dan syukur merupakan kunci kebaikan, ya, merupakan kunci kebaikan atas apa yang telah kita rasakan, kita dapatkan berupa nikmat dan berupa cobaan. Dan akhirnya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah mendahului kita untuk bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.